Sebuah keluarga yang kemarin masih berlibur di laut, bangun dan menemukan bahwa laut di bawah kaki mereka benar-benar kering. Sejauh mata memandang, hanya dasar laut yang tandus. Sang ayah mengeluarkan kompasnya untuk menentukan posisi, tetapi kompasnya benar-benar kacau. Lalu datanglah sang anak laki-laki dengan 2 kepiting raksasa. Sang ibu tertegun. Itu adalah kepiting laut dalam. Mereka biasanya hidup di bawah 500 meter. Apakah bahkan laut dalam sudah mengering? Ayah menemukan baterai kapal pesiar dan menghubungkan radio untuk meminta bantuan. Koneksi terhubung. Sayangnya, itu bukan pos penyelamatan, melainkan seorang peneliti laut dalam bernama Glenn, yang juga terjebak di dasar laut. Setelah percakapan, ayah menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak meninggalkan wilayah laut. Kutub magnet bumi tiba-tiba berbalik. Hal ini mengubah arah pasang surut dan air tertarik ke tempat lain. Glenn menghitung bahwa air akan kembali dalam 7 hari. Sampai saat itu, mereka harus menemukan daerah yang lebih tinggi. Namun, pantai terdekat berjarak 500 km. Mereka tidak akan pernah bisa mencapainya dengan berjalan kaki. Untungnya, kapal selam Glenn hanya berjarak 200 km. Selain itu, dia terluka dan sangat membutuhkan ibunya, yang adalah seorang perawat. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk pergi ke posisinya. Saat sedang mengemas persediaan, tiba-tiba ada sosok yang mendekat dari kejauhan. Ayah berpikir itu adalah seorang penyintas yang membutuhkan bantuan dan memberinya air. Namun setelah pria itu minum, dia langsung menyerang ayah. Ibu ingin membantu, tetapi pria itu sudah mengambil tombak dan membunuh ayah. Ibu terdiam sejenak, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Namun pria itu melempar tombak dan melukai bahunya. Dia berlari cepat kembali ke kapal pesiar dan mengunci pintu kabin, membiarkan anak-anak bersembunyi di dalam kota dan memegang pisau buah siap untuk melawan. Pria itu mendobrak pintu dan mencari di mana-mana, tetapi tidak tahu bahwa sang ibu sudah memanjat keluar melalui jendela dan ingin mengejutkannya dari belakang. Tiba-tiba anjing pria itu melompat ke arahnya, tetapi dia bereaksi cepat dan menangkis anjing itu. Pria itu mendengar lolongan dan bergegas keluar untuk memeriksa, tetapi hanya melihat anjingnya yang tak bernyawa. Sementara itu, ibu menyelinap melalui kokpit kembali untuk menyerang, tetapi dipukul jatuh oleh pria itu, yang kemudian ingin mencekiknya. Ketika ibu hampir kehabisan napas, tiba-tiba putrinya yang bersembunyi di lemari berdiri dengan pistol sinyal di tangan. Ibu berteriak, "Tembak!" Peluru sinyal mengenai pria itu. Panasnya membuat dia pingsan. Namun sinyal suar juga membakar kapal pesiar. Ibu segera membawa anak-anak dan melarikan diri. Saat mereka keluar, ayah sudah mati dan pria itu juga terhuyung-huyung keluar. Ketiganya hanya bisa terus berlari dan akhirnya bersembunyi di celah batu. Ibu menghitung persediaan. Cukup sampai kapal selam Glenn. Namun sang putra tidak makan dan minum karena kehilangan ayahnya. Sang ibu juga sedih, tetapi dia tahu dia harus menjaga anak-anak. Mereka bergerak menuju arah Glenn, harus tiba sebelum air pasang kembali. Namun yang tidak mereka duga, pria itu diam-diam mengikuti mereka. Setelah setengah hari, hari mulai gelap. Ketiganya menemukan bangkai pesawat. Sang ibu memutuskan untuk bermalam di sini. Di tengah malam, Emma bangun untuk pergi ke toilet. Pria yang mengintai mendekat dengan diam-diam. Saat dia mendekat, tiba-tiba ibu keluar dan mengalahkannya sepenuhnya. Dia sudah menduga bahwa pria itu akan menyerang saat mereka tidur. Oleh karena itu, dia sengaja meninggalkan titik lemah untuk menjebaknya. Keesokan paginya saat berangkat, ibu menemukan bahwa dari pria itu hanya tersisa cangkang kosong. Tubuhnya telah diserang oleh kepiting. Rupanya baunya menarik mereka. Ibu merasa itu menyeramkan, tetapi tetap mendorong anak-anak untuk terus berjalan. Dalam perjalanan, sang anak dengan ceroboh meminum air yang tercemar. Meskipun itu dilarang, di bawah terik matahari, dia cepat demam. Sang ibu dengan darurat membuat peneduh dari kursi plastik dan memberikan suntikan kepada anaknya. Ketika mereka ingin berangkat saat matahari terbenam, ibu tiba-tiba mendengar suara aneh dari kejauhan. Dia melihat ke arah sana, ada massa hitam mendekat. Instingnya merasa tidak enak. Dia segera membangunkan anak-anak dan mereka memanjat bukit. Untungnya, di depan muncul sebuah kapal kargo yang terbalik. Saat mereka berlari ke arah kapal kargo, mereka bertemu dengan penyintas lainnya. Namun, orang-orang ini melihat monster yang mengejar, tidak hanya tidak membantu, tetapi juga menutup pintu kontainer dan meninggalkan mereka di luar. Dalam keadaan darurat, sang ibu menarik anak-anak ke atas kontainer. Sekarang dia akhirnya melihat apa yang mengejar mereka. Kawanan kepiting raksasa. Pria tadi malam dimakan oleh mereka. Kepiting-kepiting itu mengelilingi kontainer, tetapi tidak memanjat ke atas, melainkan merayap masuk melalui lubang-lubang. Di dalam terdengar teriakan. Tidak sampai setengah menit kemudian, semua yang selamat sudah tidak hidup lagi. Baru saat fajar, kawanan itu menyebar. Ketiganya kini lapar dan kelelahan. Beruntung menemukan sekotak botol air dan radio yang berfungsi di dalam sebuah kontainer di dekatnya. Sang ibu segera menghubungi Glenn di salurannya. Glenn menjelaskan, itu adalah kepiting laba-laba, penghuni laut dalam yang hidup berkelompok. Mereka tidak terbawa ketika air surut. Glenn juga memperingatkan bahwa air bisa kembali lebih cepat. Mereka harus cepat. Kemudian dia menembakkan suar untuk orientasi. Setelah 1 hari lagi, mereka akhirnya mencapai wilayah Glenn. Kapal selam terletak di dataran di depan mereka. Namun di antara mereka ada jurang yang harus mereka lewati. Dasar jurang itu penuh dengan kepiting. Itu adalah habitat mereka. Untungnya, kepiting-kepiting itu bersembunyi di celah-celah. Saat mereka berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas. Sang ibu mendorong anak-anak menjauh, tetapi dia sendiri terjebak di belakang batu itu. Lebih buruk lagi, suara bising itu membangunkan kepiting-kepiting. Seluruh jurang menjadi mengerikan. Ibu mengusir mereka dengan senapan. Saat kepiting-kepiting mendekat, Emma muncul tepat waktu dari atas dan menarik mereka dengan sekuat tenaga ke atas batu. Ketiganya tidak berani berlama-lama dan berlari cepat ke kapal selam. Namun Glenn sudah pingsan karena kehilangan darah. Ibu ingin menariknya, tetapi dia diseret pergi oleh kepiting. Tidak ada waktu untuk berpikir. Ibu dengan cepat membawa anak-anak ke dalam kapal selam. Melalui jendela, mereka melihat kawanan kepiting mengelilingi kapal selam. Mereka bisa masuk melalui lubang kecil. Pada saat itu, anak laki-laki melihat dinding biru di luar. Air kembali. Ibu menyuruh anak-anak cepat-cepat mengenakan sabuk pengaman. Begitu mereka duduk dengan aman, kapal selam mulai bergoyang hebat. Sesuatu waktu yang tidak ditentukan, ibu akhirnya terbangun. Pemandangan di luar mengejutkannya. Ketiganya pergi keluar dan melihat bahwa mereka terdampar di pantai oleh tsunami.